Ya, kembali lagi bersama channel Karuhun 1989. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya Kabupaten Majalengka. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa berkembang. Ya, langsung saja. Majalengka adalah salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Barat. Sebagai kota kabupaten, sudah barang tentu daerah ini mempunyai sejarah serta asal-usulnya. Hampir setiap orang Majalengka percaya bahwa Majalengka berasal dari bahasa Cirebon, yaitu dari kata Majae dan Langka. Kata Majae bermaksud buah majanya, sedangkan kata Langka bermaksud hilang, ora ono langka. Muncul kata Majae Langka yang kemudian dipakai sebagai nama kabupaten yang berbatasan dengan Cirebon dan Indramayu. Itu dikait-kaitkan dengan perseteruan Nyi Rambut Kasih selaku Ratu Sindang Kasih yang waktu itu masih memeluk agama Hindu-Buddha versus Cirebon yang Islam. Dikisahkan katanya orang Cirebon mencari buah maja di Sindang Kasih untuk dijadikan bahan obat-obatan. Ada kemungkinan obat malaria. Tapi si ratu karena benci dengan orang Cirebon kemudian membabat habis pohon maja. Sehingga ketika orang Cirebon sampai ke Sindang Kasih, mereka orang Cirebon itu berkata Majae Langka atau buah majanya hilang. Belakangan setelah penguasa Sindang Kasih selanjutnya memeluk Islam, diceritakan kata Majae Langka itu digunakan untuk menggantikan nama Sindang Kasih. Sebagai penghormatan kepada orang Cirebon yang telah mengislamkan Sindang Kasih, sehingga setelah itu muncullah keadipatian Majalengka yang bercorak Islam menggantikan Sindang Kasih, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Anda percaya dengan kisah itu? Percaya kalau Majalengka itu asalnya dari bahasa Majae Langka? Sejujurnya saya percaya kalau Majae Langka itu berasal dari bahasa Cirebon, tapi artinya bukan buah majanya yang hilang, melainkan kabupaten majanya yang hilang. Nah, sedangkan mengenai munculnya nama Majalengka yang dikait-kaitkan dengan Nyi Rambut Kasih atau Kerajaan Sindang Kasih versus Cirebon, itu sesungguhnya 100%. Mau tahu alasannya? Alasan pertama, apa buktinya bahwa kata Majalengka itu bermaksud kabupaten majanya yang hilang? Demikian buktinya. Kabupaten Majalengka didirikan pada tahun 1840 Masehi. Majalengka didirikan setelah sebelumnya menghilangkan kabupaten lama yang bernama Kabupaten Maja. Waktu itu, ibu kota Kabupaten Maja terletak di Sindang Kasih. Setelah Kabupaten Maja dihilangkan, kemudian didirikanlah Kabupaten Majalengka. Dinamakan Kabupaten Majalengka karena mempunyai maksud kabupaten ini didirikan karena sebelumnya menghilangkan Kabupaten Maja. Sebab memang kata Majae Langka berarti sinarnya atau hilangnya Kabupaten Maja digantikan dengan kabupaten baru yang kemudian dinamakan Majalengka. Bukti ini valid dari asal-usul berdirinya Kabupaten Majalengka yang menggantikan Kabupaten Maja itu adalah Belsuit Belanda, cabang Kresidenan Cirebon, yang menyatakan bahwa sejak 11 Februari 1840 nama Kabupaten Maja diubah menjadi Kabupaten Majalengka. Pikiran Anda sudah tercerahkan sampai di sini? Pernah berpikir kenapa harus kabar dari Belanda yang dipercaya? Ya,
Karena pada waktu itu, tahun 1840, kita di bawah jajahan Belanda. Jadi yang berhak mengizinkan perubahan, penambahan, atau bahkan penghapusan pemerintahan, ya Belanda itu. Dan kejadian-kejadian seperti ini dicatat dalam administrasi Belanda. Sekarang alasan yang kedua. Selanjutnya, kenapa sih percaya dengan kisah Nyi Rambut Kasih versus Cirebon yang menyebabkan kemunculan Majalengka? Untuk menjawab masalah ini, menyuguhkan dulu kisah mengenai Nyi Rambut Kasih versus Cirebon, yang mana kisah ini dipercayai oleh kebanyakan orang Majalengka. Biar jelas, demikian kisahnya. Dahulu, di wilayah yang kini disebut Kabupaten Majalengka, berdiri Kerajaan Sindang Kasih yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Nyimas Rambut Kasih. Ratu ini masih beragama Buddha dan tidak mau diislamkan oleh Cirebon, dan bersikukuh membenci orang-orang Cirebon. Dan karena saking bencinya terhadap orang Cirebon, sampai-sampai ketika di Cirebon sedang merebak sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang belum diketahui namanya. Dan kebetulan virus itu dikatakan dengan sangat mematikan, sehingga banyak rakyat Cirebon yang tewas. Nyimas Rambut Kasih tidak peduli, bahkan mensyukurinya. Tapi untungnya berdasarkan analisa para tabib di Cirebon, akhirnya ditemukanlah obat untuk menanggulangi virus tersebut, yaitu buah maja. Namun demikian, karena banyak sekali rakyat Cirebon yang menderita sakit, maka stok buah maja yang terdapat di dalam wilayah kerajaan Cirebon tidak mencukupi. Menghadapi hal tersebut, Sultan Cirebon mengutus para tentaranya untuk mencari buah maja ke negeri tetangga. Dan berdasarkan penelusuran para utusan tersebut, diketahui bahwa buah maja ternyata banyak tumbuh di wilayah kerajaan Sindang Kasih. Mendengar kabar tersebut, kemudian Sultan Cirebon memerintahkan kepada utusannya untuk membeli dan kemudian membawa buah maja dari Sindang Kasih ke Cirebon. Akan tetapi, kabar itu kemudian didengar oleh Nyimas Rambut Kasih. Beliau kemudian memerintahkan rakyatnya untuk membabat habis pohon tersebut sehingga tidak berbekas, sebab bagi Nyimas Rambut Kasih, Cirebon adalah musuh, maka tidak boleh untuk ditolong. Benar saja, sesampainya utusan Cirebon itu ke Sindang Kasih, ternyata buah maja yang mereka cari tidak ada. Yang dulu subur tumbuh di Sindang Kasih telah hilang seperti tak berbekas. Buah maja yang hilang dalam bahasa Cirebon adalah majae langka, atau tidak ada atau tiada berbekas. Karena peristiwa itulah Sindang Kasih kemudian disebut oleh orang Cirebon dengan daerah majae langka. Dan kemudian dengan berlalunya zaman, kata majae langka berubah menjadi Majalengka. Kata Majalengka inilah kemudian yang belakangan menggantikan Sindang Kasih. Demikianlah itu kisah mengenai kerajaan Sindang Kasih dan ratunya yang bernama Rambut Kasih, nama lainnya Ambet Kasih, menurut saur sesepuh orang Majalengka. Untuk membuktikan kebenaran mengenai keberadaan kerajaan Sindang Kasih yang diklaim berada di bekas Kabupaten Majalengka yang sekarang itu, dikisahkan secara singkat perihal perjalanan hidup Prabu Siliwangi, seorang raja besar yang memerintah Pakuan Pajajaran. Ia adalah putra Prabu Anggalarang dari Wangsa Galuh yang berkuasa di Surawisesa, Keraton Galuh.
Pada masa mudanya, ia bernama Raden Manah Rarasa, pemanah rasa, dan dipelihara oleh uaknya, Ki Gendeng Sindangkasi, seorang juru labuhan yang menguasai pelabuhan Muara Jati. Prabu Siliwangi memperistri putri Ki Gendeng Sindangkasi bernama Nyai Ambetkasi. Prabu Siliwangi mengikuti sayembara di negeri Surataka, bawahannya negeri Pajajaran, yang diselenggarakan oleh Raja Singapura. Ki Gendeng Tapa dalam sayembara itu ia tampil sebagai pemenang dan berhak memperistri Nyai Sumbang Larang, putri Ki Gendeng Tapa. Setelah Ki Gendeng Sindangkasi wafat, Raden Pamanah Rasa dijadikan Raja Sindangkasi dengan gelar Prabu Siliwangi. Setelah beberapa waktu lamanya, Prabu Siliwangi dinobatkan menjadi Maharaja di Pakuan Pajajaran, bergelar Prabu Dewata Wisesa, dan tinggal di keraton Sang Bima bersama istrinya Nyai Sumbang Larang. Ya. Berikut kelanjutannya. Raja Sindangkasi pada masa Sunan Gunung Jati bernama Dalem Digja. Pada masa Dalem Digja, Sindangkasi ditaklukkan Cirebon melalui Ki Gede Ing Susukan dan Tegal Gubung. Dalam penaklukan ini, riwayat Sindangkasi sebagai kerajaan dikatakan musnah. Dalam penaklukan ini, Raja Sindangkasi dikatakan moksa atau ada kemungkinan melarikan diri. Setelah melihat kedua naskah di atas, Anda mulai tercerahkan lagi atau Anda masih bingung? Jadi begini, bahwa memang kerajaan Sindangkasi itu ada, Nyi Ambetkasi atau Nyi Rambutkasi juga ada. Tapi ya begitu, kerajaan Sindangkasi bukan terletak di wilayah yang sekarang dinamakan Kabupaten Majalengka. Terus, tokoh Nyi Rambutkasi itu adalah tokoh lama, istri Prabu Siliwangi. Cirebon belum lahir waktu itu. Cirebon masih di bawah kerajaan Singapura dan Surantaka. Menurut pakar sejarah kerajaan Sindangkasi, itu sekarang terletak di desa Sindangkasi, kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Jadi hanya karena di Majalengka ada nama desa Sindangkasi, terus dikait-kaitkan dengan kerajaan Sindangkasi. Desa Sindangkasi itu banyak. Bahkan di Kabupaten Ciamis juga ada desa yang bernama Sindangkasi. Lagi pula kerajaan ini dikatakan telah runtuh pada masa Sunan Gunung Jati abad ke-15. Raja terakhirnya yaitu Dalem Digja. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan terbentuknya asal-usul Kabupaten Majalengka. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan kata-kata yang kami ucap. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih.